Desa Selaur tidak menyambut siapapun. Ia tidak menolak atau mengusir. Ia hanya diam dan membiarkannya menyadari sendiri bahwa mereka seharusnya tidak datang. Damar merasakan itu sejak langkah pertamanya menginjak tanah desa. Roda mobil travel berhenti terlalu mendadak, seolah jalanan itu sendiri tidak ingin dilalui lebih jauh. Saat pintu dibuka, udara panas sore bercampur bau tanah basah langsung menempel di kulitnya. Tidak ada suara. Bukan karena sepi biasa, melainkan ketiadaan aktivitas manusia. Rumah-rumah berdiri rapat, jendelanya terbuka, tapi tidak ada suara televisi, radio, atau percakapan. Seekor ayam berdiri di tengah jalan, menatap Damar lama sebelum berjalan menjauh tanpa suara. Langkah Damar terdengar terlalu jelas, seperti suara orang asing. Saat ia melewati rumah duka ayahnya, jam dinding tua berdetak keras. Ta, 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 lalu berhenti tepat saat azan maghrib berkumandang. Jarumnya menunjuk angka 6. Tak ada yang menegurnya, tak ada yang memperbaikinya. Seolah jam itu berhenti karena memang seharusnya berhenti. Dan entah kenapa Damar merasa jika jam itu kembali berjalan, sesuatu yang lain akan ikut bergerak. Malam pertama Damar tidak bisa tidur, bukan karena suara, melainkan karena ketiadaan suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin menyentuh genting, tidak ada langkah ronda. Sunyi itu seperti kain basah yang menutup wajahnya. Perlahan ia duduk di ruang tamu, menatap pintu depan yang sedikit terbuka. Angin tidak masuk, tirai tidak bergerak, tapi ada perasaan aneh, seperti rumah sedang mendengarkan. Keesokan harinya, Damar mulai menyadari pola orang-orang keluar rumah setelah maghrib, namun tidak satu pun kembali ke rumah mereka sendiri. Seorang ibu tertidur di musola, seorang bapak bersandar di gardu ronda sampai pagi, seorang remaja tidur di bangku warung. Kenapa nggak pulang? Kenapa nggak pulang? Tanya Damar akhirnya. Pemuda itu berhenti mengikat sandalnya karena rumah bisa salah ingat. Katanya pelan. Salah ingat apa? Pemuda itu menatap rumah Damar sebentar, lalu menunduk. Mengingat kita masih di luar, Damar merinding. Ia ingin tertawa, tapi tidak ada yang lucu. Kesalahan selalu terasa wajar saat pertama kali dilakukan. Malam ketiga, Damar ikut mengantar jenazah ke dusun seberang sungai. Tidak ada pilihan. Tradisi tidak menerima penolakan. Langit gelap terlalu cepat. Kabut turun seperti napas berat dari tanah. Saat perjalanan pulang, senter Damar memantul aneh. Cahayanya tidak lurus, seolah udara melengkung di sekitarnya. Dan di kejauhan, ia melihat rumah ayahnya. Lampu teras menyala, terang, hangat, mengundang. Rasa rindu menghantamnya begitu keras, sampai lututnya hampir lemas. Cuma masuk sebentar, bisiknya. Namun saat ia melangkah lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Semua rumah menyala, pintu terbuka, lampu hidup, dan di dalamnya orang-orang duduk diam
menghadap pintu, menunggu, seolah desa itu berkata, "Silakan pulang dengan konsekuensinya." Damar berdiri di tengah jalan desa, dikelilingi rami-rama yang menyala. Lampu-lampu itu tidak berkedip, tidak ada suara listrik. Cahaya kuningnya stabil, seperti nyala lilin raksasa yang tidak terpengaruh angin. Terlalu tenang, terlalu siap, ia melangkah pelan. Setiap langkahnya diikuti perasaan aneh, seperti tanah sedang menghitung jaraknya. Dari balik pintu rumah sebelah kiri, Damar melihat seorang perempuan tua duduk di kursi bambu. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya terbuka, tapi tidak fokus. Ia tidak menoleh saat Damar lewat. Di rumah sebelah kanan, seorang lelaki muda berdiri di dekat pintu. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara, seperti sedang mengulang kalimat yang sama berulang kali. Wajahnya pucat dan bayangannya jatuh ke arah yang salah, menghadap ke dalam rumah. Bukan keluar, ini mimpi, bisik Damar. Namun aroma kopi panas dari rumah ayahnya membuat perutnya berkontraksi. Bau itu terlalu nyata, terlalu personal. Itu bau kopi yang biasa diminum ayahnya setiap subuh. Lampu teras rumah ayahnya lebih terang dari yang lain, seolah berkata, "Aku menunggumu." Sebelum Damar mencapai rumah itu, seseorang berdiri di persimpangan jalan. Seorang kakek. Ia muncul begitu saja, tidak berjalan, tidak datang dari arah manapun. Tiba-tiba saja ada di sana, berdiri dengan tongkat kayu yang ujungnya basah lumpur kering. "Kamu sudah terlalu dekat," kata kakek itu tanpa nada. Damar berhenti. "Pak, ini sudah hampir subuh." Kakek itu tertawa pelan. Tertawanya pendek seperti suara kayu patah. "Subuh tidak datang ke semua tempat," katanya, "dan tidak datang ke semua rumah." Ia menunjuk jam tangan Damar. "Jam itu milikmu," katanya, "bukan milik desa ini." Damar menatap jamnya. Jarumnya bergerak, tapi tidak konsisten. Detiknya kadang meloncat, kadang berhenti. Sepersekian saat, lalu berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa. "Rumahmu lapar," lanjut kakek itu, "karena ayahmu pulang terlalu cepat." Jantung Damar berdetak keras. "Ayah saya meninggal di rumah sakit." Kakek itu menatapnya tajam. "Rumah tidak peduli tempat kematian," katanya. Yang ia ingat adalah siapa yang tidak pamit. Jam tangan Damar menunjukkan 04,17. Langit di timur mulai memucat atau setidaknya meniru warna pagi. Udara sedikit lebih dingin. Seekor ayam berkokok satu kali. Suaranya serak dan terputus di tengah. Damar menghela napas. "Akhirnya," bisiknya, ia menaiki satu anak tangga teras rumah ayahnya. Begitu telapak kakinya menyentuh ambang pintu, udara berubah. Bau tanah basah lenyap, diganti aroma kayu lama dan kain yang terlalu lama disimpan. Lampu teras di belakangnya padam serentak di seluruh desa. Gelap jatuh seperti tirai. Lalu pintu tertutup sendiri, bukan dibanting, ditutup perlahan seperti tangan yang yakin. Damar memutar gagang pintu, terkunci.
Jam tangannya berbunyi klik kecil. Jarum menit berputar mundur. Azan yang sempat terdengar di kejauhan berhenti di tengah lafaz. Dan dari dalam rumah terdengar suara kursi digeser. Seseorang berdehem. Akhirnya pulang. Suara ayahnya berkata dari ruang tamu, "Sekarang duduklah dulu." Lampu ruang tamu menyala dengan sendirinya. Cahayanya redup, kekuningan, seperti lampu lama yang hampir mati. Namun tidak pernah benar-benar padam. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah napas harus ditarik lebih dalam agar masuk ke paru-paru. Ayah Damar duduk di kursi tengah. Tubuhnya tegak, tangan di atas paha. Kakinya menyentuh lantai dengan posisi rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang telah mati. Wajahnya tidak membusuk, tidak kaku, tidak pucat seperti jenazah. Ia tampak ditahan. Ditahan. "Kenapa berdiri?" tanya ayahnya pelan. "Semuanya yang pulang duduk." Damar menoleh ke sekeliling. Baru sekarang ia melihatnya dengan jelas. Kursi bukan satu, bukan dua, puluhan. Puluhan disusun melingkar menghadap ke arah pintu depan tempat Damar berdiri. Setiap kursi terisi seseorang. Ada yang ia kenal, ada yang hanya samar. Wajahnya seperti potongan ingatan lama. Ada yang terlihat muda, tapi matanya tua dan kosong. Tidak satu pun menoleh. Semua duduk diam, punggung tegak, tangan di pangkuan. Napas nyaris tidak terdengar, seperti penonton atau penunggu giliran. Ayah Damar akhirnya bergerak. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk jam mati di dinding. Jam itu berhenti di waktu yang benar. Katanya, "Waktu apa?" Suara Damar nyaris tak keluar. Jam keempat sebelum subuh. Ayahnya menatap lurus ke depan, bukan ke Damar. Di jam itu, rumah tidak lagi ingat siapa pemiliknya. Ia hanya ingat siapa yang pernah pulang tanpa pamit. Damar menelan ludah. "Kamu pikir larangan itu soal maghrib?" lanjut ayahnya. Padahal bukan. Ia menoleh ke kursi-kursi lain. Larangan itu supaya rumah tidak sempat membuka diri. Damar memperhatikan jam tangannya sendiri. 04,03. Jarumnya bergetar halus, seperti ragu untuk melangkah. "Kalau sudah duduk," kata ayahnya, "waktu akan kembali berjalan, tapi bukan untukmu." Damar baru menyadarinya saat salah satu penghuni bergerak sedikit di belakang kursi itu. Ada bayangan. Bayangan itu berdiri diam menghadap punggung orang yang duduk. Damar melihat sekeliling. Setiap kursi memiliki bayangan sendiri, dan semua bayangan itu tidak berkedip. "Apa itu?" bisik Damar. Ayahnya menghela napas panjang. "Itu yang akan duduk," katanya. "Kalau yang ini pergi." Damar merasa tengkuknya dingin. "Aku belum duduk," katanya cepat. Ayahnya akhirnya menatap Damar. Tatapannya kosong, namun penuh pengetahuan. Tidak ada yang benar-benar masuk rumah ini tanpa duduk, katanya. Hanya masalah cepat atau lambat. Salah satu bayangan melangkah maju setengah langkah. Lantainya tidak berbunyi, namun kursi kosong di sudut ruangan.
bergeser sendiri, sedikit memberi ruang. Kursi itu berada di sudut ruang tamu, tidak berbeda dari yang lain. Kayu tua, sandaran lurus, dudukan halus karena terlalu sering dipakai. Namun ada sesuatu yang membuat dada Damar mengencang. Kursi itu lebih bersih, seolah tidak pernah lama kosong, seolah baru saja dilap. Aku tidak mau duduk, kata Damar. Tidak ada jawaban langsung. Ayahnya menghela napas pelan, napas panjang. Orang yang sudah terlalu lama tidak punya pilihan. Kami semua bilang begitu, katanya. Sampai rumah selesai mendengar, Damar melangkah mundur. Namun ruang di belakangnya terasa pendek, seperti dinding perlahan mendekat, bukan dengan gerakan, tapi dengan kepastian. Salah satu penghuni di kursi lain berkedip. Itu hal pertama yang bergerak sejak Damar masuk. Air mata menetes dari sudut matanya, tanpa ekspresi, tanpa isak. Aku sudah lama, bisiknya. Sekarang giliranmu. Ayah Damar mulai berbicara, bukan sebagai ayah, melainkan sebagai penjaga ingatan rumah. Rumah ini tidak membunuh, katanya. Rumah hanya menahan. Ia menunjuk satu persatu penghuni. Mereka yang duduk di sini adalah orang-orang yang pulang sebelum waktunya. Ada yang rindu, ada yang takut, ada yang cuma ingin sebentar. Damar mengenali beberapa wajah. Seorang paman jauh, tetangga lama, seorang remaja yang katanya merantau dan tidak pernah kembali. Mereka semua duduk, lanjut ayahnya, sampai ada yang menggantikan. Kalau tidak ada, tanya Damar. Tanya Damar. Ayahnya terdiam lama. Desa akan membuka jalan, katanya akhirnya. Lampu akan menyala. Pintu akan terbuka. Pintu akan terbuka dan rasa rindu akan dibuat lebih berat. Jam tangan Damar menunjukkan 04,44. Namun tidak ada tanda pagi, tidak ada burung, tidak ada ayam, tidak ada cahaya timur. Ayahnya menatap jam itu. Subuh bukan soal cahaya, katanya. Subuh soal keseimbangan. Ia berdiri untuk pertama kalinya sejak Damar masuk. Ayahnya berdiri penuh, tubuhnya terlihat ringan. Aku sudah digantikan, katanya pelan. Sejak kamu berdiri di ambang pintu. Damar menggeleng keras. Tidak, belum. Ayahnya tersenyum, senyum paling manusiawi yang Damar lihat malam itu. Kamu sudah di sini, katanya. Itu cukup. Tidak ada dorongan, tidak ada tangan yang menarik, hanya kelelahan, rasa rindu yang terlalu lama ditekan, rasa bersalah yang tidak pernah sempat dibicarakan, dan rumah yang terus mendengarkan. Damar melangkah ke kursi itu. Begitu ia duduk, suara kecil terdengar dari lantai, seperti kayu menyesuaikan berat. Bayangan di belakang kursinya menghilang. Sebaliknya, bayangan ayahnya mulai memudar. Jam di dinding berdetak. Sekali, dua kali, berjalan lagi. Pagi akhirnya datang ke desa Selaur. Ayam berkokok, angin bergerak, asap dapur mengepul,
Warga membuka pintu rumah masing-masing. Rumah Damar tampak biasa. Pintu tertutup, lampu mati. Jendela berembun tipis dari dalam. Bibi Damar berdiri lama di depan rumah itu. Ia tidak mengetuk. Ia hanya menunduk dan berbisik. Sudah penuh. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda lain datang ke desa Selaur. Ia pulang karena rindu, karena lelah, karena ingin tidur di rumah sendiri. Malam hari, ia melihat satu rumah menyala lebih terang, hangat, tenang. Ia melangkah ke teras, dan di dalam rumah itu, seseorang bergeser sedikit di kursinya, memberi ruang tanpa menoleh. Karena rumah tidak membutuhkan wajah, ia hanya membutuhkan seseorang yang pulang sebelum subuh.